Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Negali Smart Class. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan dilakukan dengan cara menjumlahkan atau mengurangkan pembilang dengan syarat kedua penyebutnya harus sama. Kita lihat contoh 1. 1/2 ditambah 2/3. Kita lihat dulu penyebutnya sama atau tidak. Kalau tidak sama berarti harus disamakan dengan cara menentukan KPK-nya ya. Nah, cara menentukan KPK, kalau yang sudah lupa mungkin bisa dibuka kembali video sebelumnya mengenai KPK dan EPB ya. Nah, jadi 2 dan 3 kita cari KPK-nya yaitu 6. Tuliskan dulu penyebutnya 6. Kemudian tinggal kita tentukan pembilangnya dengan cara ya 6 dibagi 2 dikalikan 1 sama dengan 3. Kemudian yang pecahan keduanya 6 dibagi 3, 2 kali 2 4. Nah, selanjutnya yang dijumlahkan adalah pembilangnya saja, yaitu 3 tambah 4 sama dengan 7. Jadi hasilnya adalah 7/6. Nah, kita lihat pembilangnya lebih besar dari penyebut. Nah, pecahan seperti biasa ini kan termasuk pecahan biasa ya. Nah, jika pembilangnya lebih besar dari penyebut, pecahan ini kita bisa ubah menjadi pecahan campuran ya. Dengan cara 7 dibagi 6. Hasilnya adalah 1. Sisanya berapa? Sisanya 1. Jadi pecahan campurannya adalah 1/6. Kemudian berikutnya contoh untuk pengurangannya ya. Caranya sama seperti tadi. Kita harus samakan dulu penyebutnya. Nah, kita lihat di sini penyebutnya 3 dan 4. KPK-nya adalah 12. Dengan cara yang sama kita tentukan pembilangnya. Yang pertama 8, yang kedua 6. Setelah itu tinggal dikurangi. Hasilnya 2/12. Nah, kalau ini kita lihat pembilangnya lebih kecil dari penyebut. Jadi tidak bisa diubah menjadi pecahan campuran. Tapi kita bisa lihat kalau misalkan pembilang dan penyebutnya mempunyai EPB, kita bisa sederhanakan pecahan ini ya. 2 dan 12 kan EPB-nya 2. Jadi pembilang dan penyebutnya kita bagi 2 sehingga hasilnya adalah 1/6 menjadi pecahan yang sederhana. Nah, contoh berikutnya penjumlahan dan pengurangan antara bilangan pecahan dengan bilangan bulat. Contoh 3 ditambah 5/7. Nah, kalian tinggal langsung saja menuliskannya 3 5/7 hasilnya. Jadi gampang untuk penjumlahan. Tapi untuk pengurangan, nah ini mungkin langkahnya harus yang bilangan bulatnya harus diubah dulu menjadi bilangan pecahan dengan cara, nah kita lihat di sini pengurangnya itu 5/7. Nah, maka 3-nya ini kita ubah menjadi pecahan yang penyebutnya sama yaitu 7. Makanya untuk menentukan pembilangnya 3 ini kita kalikan dengan 7. Nah, maka 3 berubah menjadi 21/7. Nah, sehingga kita bisa langsung kurangi pembilangnya yaitu 16/7. Nah,
16/7 kita bisa ubah menjadi pecahan campuran menjadi 2/7. Nah, terus contoh berikutnya. Nah, sekarang kita bahas penjumlahan dan pengurangan untuk pecahan desimal ya. Jadi pecahan desimal itu bilangan pecahannya, ciri khasnya itu ada komanya ya. Nah, di sini contohnya 1,23 ditambah 4,567. Nah, caranya adalah yang paling gampang dengan menggunakan penjumlahan yang bersusun seperti ini ya. Tapi menuliskannya itu yang lurus. Jadi satuan dengan satuan, terus yang di belakang komanya antara satuan, puluhan, ratusannya juga harus lurus ya. Jadi jangan sampai posisinya tidak sama. Nah, kalau sudah sama posisinya, jadi sudah lurus, tinggal kita jumlahkan. Menjumlahkannya dari belakang dulu. Nah, di atas 7 ini kan gak ada bilangan. Kalau untuk penjumlahan tidak ada masalah ya. Jadi dianggap di atasnya itu 0 ditambah 7, maka hasilnya 7. Kemudian 3 ditambah 6 9, 2 tambah 5 7, kasih koma, kemudian 1 tambah 4 sama dengan 5, maka hasilnya adalah 5,797. Nah, ini contoh untuk pengurangannya. 19,45 dikurangi 2,021. Nah, seperti ini ya. Jadi menuliskannya itu harus, jadi susunannya itu harus sama, antara yang puluhan, satuan harus sama, dengan juga komanya juga harus lurus ya, harus sama. Nah, kalau sudah lurus, sudah sama, tinggal kurangi lagi seperti tadi dari belakang. Nah, karena di atas satu ini enggak ada bilangan, dianggap 0. Nah, untuk pengurangan 0 dikurangi 1 kan kurang. Nah, maka minjem ke 5. Jadinya 10. 10 kurangi 1 9. Nah, 5 tadi sudah diambil 1. Tinggal 4. 4 kurangi 2 2. Kemudian 4 kurangi 0 4. Komanya tulis lagi. 9 kurangi 2 7. Nah, yang satu ini turun. Hasilnya adalah 17,429. Berikutnya penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran. Jadi pecahan campuran semua ya. Nah, caranya, langkah pertama adalah pecahan campuran ini harus diubah dulu menjadi pecahan biasa. Cara merubahnya, nah, tinggal kita 4 ini kita kalikan dengan 2 ya, kemudian tambahkan dengan 1, jadilah pembilangnya 9, penyebutnya 2 ya. Ini juga sama, 1 kali 4 4 tambah 3 7, jadinya 7/4. Nah, selanjutnya langkahnya sama dengan pengurangan pecahan biasa ya. Jadi harus samakan penyebut. 2 dan 4, KPK-nya adalah 4. Nah, kita tentukan pembilangnya. Yang pertama 4 bagi 2, 2 kali 9 18. Nah, yang pecahan keduanya tetap 7/4 karena sudah 4. Dikurangi hasilnya 11/4, dan bisa kita ubah menjadi pecahan campuran 2 3/4. Nah, contoh yang berikutnya penjumlahan dan pengurangan beberapa jenis pecahan. Jadi di sini kita lihat pecahannya itu jenisnya berbeda-beda, tapi ada dalam satu operasi ya. Di sini ada pengurangan, ada penjumlahan, ada pengurangan lagi. Nah, cara yang paling banyak cara ya, tapi cara yang paling gampang adalah dengan mengubahnya menjadi pecahan desimal. Paling gampang ya. Jadi yang bentuknya belum desimal kita ubah dulu menjadi pecahan desimal. Di sini ada 2 1/2. Jika kita ubah menjadi pecahan desimal menjadi 2,5.
Kemudian yang 1/4 kita ubah menjadi pecahan desimal menjadi 0,25. Nah, sedangkan yang 50% ini kita ubah juga menjadi pecahan desimal menjadi 0,5. Nah, langkah selanjutnya pengurangan seperti tadi ya, pecahan desimal. Nah, kita mulai dari depan dulu. 2,5 dikurangi 1,23. Hasilnya adalah 1,27. Berikutnya ditambah 0,25. Hasilnya 1,52. Dan yang terakhir kita kurangi dengan 0,5. Hasilnya adalah 1,02. Jadi kalau misalkan soalnya seperti ini, cara yang paling gampang adalah dengan mengubahnya menjadi pecahan desimal. Nah, mungkin untuk penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan pembahasannya sampai di sini. Terima kasih. Yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya, kemudian klik tombol like dan bunyikan tanda loncengnya. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.